Halo teman-teman, kali ini aku akan mengerjakan latihan 1.2 tentang materi perkalian, perpangkatan, dan operasi aljabar. Yuk kita kerjakan sama-sama. Oke teman-teman, langsung saja kita kerjakan ya. Yang pertama itu 4 pangkat 3 dikali 5 pangkat 6. Bagaimana cara menyederhanakannya? Yang pertama, kalian harus tahu di sini 4 itu kan merupakan bentuk kuadrat ya. Jadi coba kita kita ubah menjadi bentuk kuadrat lagi. 4 itu dari 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5 pangkat 6 sama dengan, jika kalian bertemu perpangkatan 2 pangkat 2 dipangkatkan 3, maka ini pangkatnya dikali ya, sehingga akan menghasilkan 2 dikali 3 itu 6 dikali 5 pangkat 6 sama-sama pangkat 6. Ini kita bisa keluarkan pangkatnya menjadi 2 dikali 5 pangkat 6 sama dengan 2 kali 5 10 pangkat 6. Itu bentuk sederhananya ya. Selanjutnya yang nomor 2, 4 pangkat 6 dikali 4 pangkat 3. Ini mudah. Jika kamu bertemu dengan dimana ini sama perkaliannya, 4 dikali 4 sama yang berbeda pangkatnya, maka kamu cukup menambahkan pangkatnya saja. Ditambahkan saja ya, maka akan menjadi 4 6 ditambah 3 sama dengan 4 6 tambah 3 pangkat 9. Atau jika lebih sederhana lagi, 4 itu dari perpangkatan 2 pangkat 2. Kamu pangkatkan lagi dengan 9. Sehingga menghasilkan, ingat, jika kalian bertemu perpangkatan, dipangkatkan lagi 2 dipangkat 9, maka ini pangkatnya dikali ya, maka menjadi 2 pangkat 18. Selanjutnya untuk yang B, sama, jika kamu ketemu angka di mana ini perkaliannya angkanya sama, maka pangkatnya cukup ditambahkan sehingga hasilnya menjadi min 7 3 tambah 2 sama dengan min 7 pangkat 5. Oke, selanjutnya untuk yang C ya. Yang C kamu akan kita kerjakan. Di situ ada angka yang sama, 4 dalam kurung. Ini 4 dalam kurung, berarti ini 4 kali ya. 4 kali min 2,5 pangkat 4 ditambah min 2,5 pangkat 3 sama dengan 4 dikali, maaf ini perkalian ya. Kalau kamu ketemu perkalian di mana angkanya ini sama yang beda pangkatnya, maka kamu cukup ditambahkan menjadi min 2,5 ditambahkan 4 ditambah 3 sama dengan 4 dikali min 2,5 ditambahkan pangkat 7. Seperti itu ya teman-teman. Oke, selanjutnya untuk yang D, seperti yang tadi sudah dijelaskan, jika kalian ketemu perpangkatan 5 pangkat 2 dipangkatkan 3, maka pangkatnya itu dikali sama dengan menjadi 5 2 dikali 3 menjadi 5
pangkat 6. Selanjutnya untuk yang ini, jika kamu bertemu dengan dua pecahan seperti ini, maka masing-masing angka itu dipangkatkan dengan pangkat yang di luarnya ya. Contohnya untuk yang 5 pangkat 2 dikali. Nah ini 2/5 pangkat 3, maka akan menjadi 2 pangkat 3/5 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5/5 pangkat 5 sama dengan, ingat pada bentuk perkalian, jika angka yang ini sama maka langsung pangkatnya ditambahkan ya, jadi 3 ditambah 5. Yang ini juga ingat, ini juga ditambahkan, maka menjadi 5 pangkat 2 dikali 2 3 ditambah 5 per 5 3 ditambah 5 sama dengan 5 pangkat 2 dikali 2 pangkat 8 per 5 pangkat 8. Maaf ini nulisnya, seharusnya lebih kecil pangkatnya ya, penulisannya ya, biar bisa membedakan. Selanjutnya, jika kalian bertemu seperti itu, 5 pangkat 2 kali 2 dengan angka 2 pangkat 8 itu ini dikali, tapi dengan ini sama ini itu menjadi pembagian ya. Kalau pembagian maka ini bisa dikurangi ini, bisa untuk menjadi pengurang ya. Ingat yang pada pembagian, maka kalau pada perkalian pangkatnya ditambahkan, tapi kalau pada pembagian pangkatnya dikurangi, sehingga hasilnya menjadi 5 pangkat 2 dikali 2 pangkat 8 per 5 pangkat 8. Ini bisa dikurangi ya, menjadi pengurangan, maka 8 dikurangi 2 dikurangi 8, maka ini habis ya, ini masih ada 6, sehingga menjadi 2 pangkat 8 per 5 pangkat 6. Oke, pada soal yang ketiga kita sudah masuk ke operasi bentuk aljabar ya. Operasi bentuk aljabar itu ditandai dengan mulai terlihatnya variabel. Variabel yang dipakai di sini yaitu Y. Agar kalian tidak bingung, maka kita ganti notasi perkalian yang tadinya menggunakan menggunakan kali atau seperti huruf X ini, kita ganti menjadi titik agar kalian tidak bingung. Y pangkat 3 dikali 2Y pangkat 7 dikali, langsung kita pangkatkan saja ya, menjadi 3 dipangkatkan 2, 3 pangkat 2 berarti 9, Y pangkat 2 sama dengan, angka bisa kita kalikan langsung ya, karena di sini semuanya perkalian, maka kita langsung bisa mengalikan semua angkanya. 2 dikali 9 18. Y kamu tambahkan semua pangkatnya, maka menjadi 3 ditambah 7 ditambah 2 sama dengan 18. Y 3, 7, 2 dijumlahkan menjadi 12, maka hasilnya menjadi 18 Y pangkat 12. Oke, selanjutnya untuk yang B. Nah, kalau tadi yang A kita masih menemukan untuk yang variabelnya itu satu variabel yaitu Y. Untuk yang B kita sudah bertemu dengan dua variabel. Artinya
ada variabel berbeda di dalam satu persamaan, yaitu variabel B dan variabel Y. Tapi tetap cara mengerjakannya sama ya. Dan untuk yang variabelnya berbeda, kita tidak bisa menjumlahkan pangkatnya. Langsung saja di sini kita ganti seperti yang tadi dilakukan di A, kita ganti notasi perkaliannya dengan titik. B, maaf ini agak bermasalah, dikali 2Y pangkat 7 kali B pangkat 3 dikali Y pangkat 2. Kita gabungkan yang variabelnya sama, B dikali B pangkat 3 kali 2Y pangkat 7 dikali Y pangkat 2 sama dengan B, maka ini B itu sama saja dengan B pangkat 1, sehingga kamu bisa menambahkan pangkatnya menjadi B 1 ditambah 3 dikali 2Y 7 ditambah 2 sama dengan B pangkat 4 dikali 2Y pangkat 7. Biasanya kalau kita menemukan ada angka di tengah, maka kita letakkan angka di paling depan 2. Terus untuk penyusunan variabelnya kita urutkan sesuai urutan abjad. B dan Y, lebih dulu B maka menjadi 2, B pangkat 4, Y pangkat 7. Seperti itu ya. Lanjut. Untuk yang C, langsung lakukan saja 3M pangkat 3 dikali, kalau di situ ada MN dipangkatkan 4, maka itu sama saja dengan M pangkat 4 kali N pangkat 4. Sama dengan di situ ada dua variabel, yaitu variabel M dan variabel N. Ada variabel yang sama yaitu M pangkat 3 dan M pangkat 4. Kamu bisa menambahkan pangkatnya, maka menjadi 3. M 3 ditambah 4 dikali N pangkat 4 sama dengan 3 M pangkat 7 N pangkat 4. Seperti itu ya. Lanjut untuk yang D. Tadi untuk yang nomor yang C itu M dan N, lebih dulu M ya, maka kalian penulisannya seperti biasa diurutkan sesuai urutan abjad. Selanjutnya untuk yang D, T di sini T N pangkat 3 dipangkatkan 4, maka sama saja dengan T pangkat 4 N 3 dikali 4 dikali 4 T pangkat 3 sama dengan T pangkat 4 N pangkat 12 dikali 4 T pangkat 3. Ada variabel yang sama yaitu T, sehingga pangkatnya bisa kamu jumlahkan ya. Maka menjadi penulisannya, kalau ada angka, letakkan angka di paling depan 4. Setelah itu ada dua variabel yaitu N dan T, lebih dulu N, maka menulisnya 4N pangkat 12. Setelah itu ada T. T pangkatnya berapa? Kamu bisa jumlahkan di situ 4 ditambah 3. Ya, 4 tambah 3 sehingga hasilnya maka menjadi 4 N pangkat 12 T pangkat 7. Lanjut untuk yang E.
variabelnya itu ada dua variabel, yaitu X dan Y. Langsung tulis dulu soalnya agar tidak bingung, ganti notasi perkaliannya menjadi titik. Kamu bisa langsung mengerjakannya. Untuk yang ini, X kuadrat, Y kuadrat, pangkatkan 3, maka kamu bisa langsung mengerjakannya 3X, 2 dikali 3, 2 dikali 3, terus Y, 2 kali 3, 2 kali 3, dikali 5, Y pangkat 4. Sama dengan 2 X pangkat 3 dikali 3 X pangkat 6 Y pangkat 6 dikali 5 Y pangkat 4 sama dengan, perhatikan di situ ada berapa angka. Angka pada perkalian aljabar, semua angka dimanapun itu bisa dikerjakan, bisa langsung dikalikan. Kamu kalikan dulu angkanya, letakkan di paling depan ya. 2 kali 3 kali 5, 2 kali 3 6, 6 kali 5 30, letakkan di sini. Setelah itu kamu akan menemukan variabelnya X dan Y. Lebih dulu yang mana? Lebih dulu yang X. Maka kamu tulis X. Ada berapa X di situ? 1, 2, masing-masing pangkatnya adalah 3 dan 6. Maka kamu tambahkan pangkatnya 3 ditambah 6. Ini yang membedakan ya. Kalau di sini dipangkatkan Y kuadrat, X kuadrat, Y kuadrat, pangkatkan 3, maka pangkatnya dikali. Kalau di sini, kalau dia udah bentuknya sudah perkalian, bukan lagi perpangkatan, X pangkat 3, X pangkat 6, maka di sini pangkatnya ditambahkan. Bedanya di situ ya. Y, ini belum selesai. Y 6 dan 4 tambahkan 6 ditambah 4. Sehingga hasilnya 30 X pangkat 9 Y pangkat 10. Demikian ya untuk latihan 1 dan untuk latihan 1.2 kita selesai sampai di nomor 3. Lanjut besok lagi ya.